guys, perkenalkan saya Andrea Wongidovin dari program studi hubungan internasional. Hari ini saya akan mereview buku milik Bapak Arthur J. Hasamaya dengan judul Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Topik yang saya pilih yaitu implikasi kekuatan kedaulatan pada konflik Laut Cina Selatan. Selamat menyaksikan. Konflik Laut Cina Selatan bukanlah konflik yang baru terjadi guys. Konflik ini sudah tidak asing lagi dalam hubungan internasional maupun dunia geopolitik. Konflik muncul akibat adanya klaim tumpang tindih dari beberapa negara seperti Vietnam, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Brunei, dan juga Taiwan. Tiongkok mengklaim hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan ialah milik Tiongkok melalui peta Nine Dash Line yang tidak disetujui oleh hukum internasional dan juga UN Clause. Konflik tentang kedaulatan teritorial bukan saja baru terjadi pada konflik Laut Cina Selatan guys. Konflik ini juga sudah pernah terjadi pada masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, juga Perang Dingin. Dan setelah Perang Dingin, kita menjumpai kembali yang namanya konflik Laut Cina Selatan yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial itu sendiri. Ketegangan konflik Laut Cina Selatan juga dapat mengakibatkan konflik bersenjata guys, karena konflik ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat secara langsung. Konflik Laut Cina Selatan juga menimbulkan ancaman regional dan memiliki implikasi yang luas dalam perdagangan internasional, keamanan, dan juga tatanan yang berbasis aturan. Konflik ini tidak hanya melibatkan negara-negara pada kawasan Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara luar, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menyatakan komitmennya untuk menjaga kebebasan navigasi dan juga memastikan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ini secara damai. Intervensi Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan ini memperumit situasi dan juga meningkatkan ketegangan dalam persaingan geopolitik yang dapat memicu rusaknya tatanan global. Ketegangan juga seringkali meningkat dengan adanya insiden-insiden militer dan juga aktivitas-aktivitas penangkapan ikan ilegal. Selain itu, eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas juga meningkatkan tensi dalam konflik Laut Cina Selatan ini guys. Sekarang saya akan membahas mengenai implikasi apa saja yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Yang pertama, yaitu implikasi ekonomi. Laut Cina Selatan sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran penting dalam perdagangan dan juga kaya akan sumber daya alam seperti ikan, minyak bumi, dan juga gas. Perebutan kontrol atas wilayah ini berarti perebutan atas kekuasaan terhadap sumber daya alam yang sangat menguntungkan itu guys. Berikutnya adalah implikasi dalam bidang militer dan juga keamanan. Konflik ini memicu tingginya aktivitas militer dalam wilayah Laut Cina Selatan, seperti patroli angkatan laut, pembangunan pangkalan-pangkalan militer, dan juga latihan-latihan militer guys. Hal ini dapat memicu konflik dan juga dapat menghilangkan stabilitas di wilayah regional. Implikasi yang berikutnya ialah implikasi dalam hukum internasional. Klaim Cina yang didasari pada The Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus dianggap tidak mengikuti UN Clause, yaitu landasan dalam pengambilan keputusan dalam bidang maritim internasional. Keputusan Mahkamah Arbitrase di tahun 2016 yang memenangkan Filipina di atas gugatannya kepada Cina, namun ditolak oleh Cina. Hal ini menimbulkan pertanyaan penegakan hukum terkait keefektifan mekanisme penyelesaian sengketa. Berikutnya ialah implikasi dalam bidang geopolitik. Konflik Laut Cina Selatan ini merupakan arena persaingan antara negara-negara besar, yaitu Amerika Serikat dan juga China. Amerika Serikat yang berkepentingan dengan kebebasan navigasi dan juga regional ini meningkatkan kehadirannya dalam wilayah tersebut guys. Persaingan ini meningkatkan ketegangan dan juga berpotensi merusak tatanan regional guys. Lalu bagaimanakah agar implikasi ini dapat dipecahkan dan diatasi? Berbagai upaya telah dilakukan, seperti negosiasi bilateral dan juga multilateral, pembentukan kode etik,
dan juga pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Namun guys, hasil yang dicapai masih belum mengalami kemajuan. Konflik Laut Cina Selatan merupakan isu kompleks yang harus diselesaikan dengan cara damai dan juga berkelanjutan. Penghormatan terhadap hukum internasional, dialog yang konstruktif, serta menjaga kerjasama di regional ialah kunci untuk mencegah konflik dan juga menjaga stabilitas di kawasan. Implikasi kekuasaan dan juga kedaulatan dalam konflik ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga perdamaian dan juga stabilitas dalam kawasan demi mencapai kemakmuran bersama. Demikian review saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, guys. Saya kira saja bahwa tidak perlu menulis buku. Teman-teman, kalau teman-teman melihat sistem Indonesia itu dari tahun 2015 itu sudah saya tulis, dan terima kasih kepada Profesor Dr. Nur Rahmat Yulianto yang sudah memberikan saya menyelesaikan proses tugas. Dan terima kasih juga kepada Pak Indri yang sudah memberikan dalam proses tugas. Dari tahun 2016 kemudian dilanjutkan dengan sistem reason itu bisa dimengerti, bisa kemudian bisa dipahami oleh pihak lain dan bahkan bisa berkoordinasi berkolaborasi